Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Doa kita dibawakan oleh Emma. Kami persilakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak didik kami sekalian, selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Bu. Baik, terima kasih atas responnya. Nah, untuk pagi ini, sebelum kita memulai pembelajaran, kita buat dulu kesepakatannya. Nah, selama pembelajaran, kita diharuskan tetap tenang duduk di bangku masing-masing sebelum ada aba-aba dari ibu untuk berpindah tempat atau kemana begitu. Kemudian selama pembelajaran kita juga diharapkan tidak mengganggu teman. Ya, Bu. Tidak mengganggu teman. Oke. Ya, Bu. Nah, kita mulai sebentar. Oke, bisa dilihat anak didik kami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Nah, materi yang akan kita mulai pada awal pembelajaran ini adalah aku pribadi yang unik. Nah, bagaimana dikatakan menjadi pribadi yang unik tersebut? Nah, mari kita dalami di sini. Yang pertama, yang perlu Ananda ketahui adalah tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu memahami dirinya sebagai citra Allah yang unik, menghayati keunikannya sesuai dengan pesan kitab suci, dan mensyukuri serta mewujudkan penghayatan imannya sebagai citra Allah melalui tindakan nyata. Nah, itu yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Nah, yang pertama yang mau kita lihat adalah bagaimana dikatakan bahwa manusia itu adalah citra yang unik. Nah, sekarang Ibu arahkan dulu kita semua untuk mengamati gambar yang ada di sini. Silahkan diamati, anak-anak sekalian. Ya, Ibu. Ya, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah diamati, sekarang coba dijawab pertanyaan Ibu ya. Nah, apa yang kalian lihat dalam gambar tersebut? Gambar apa itu? Gambar anak-anak berpakaian SMP, Bu. Iya, gambar anak perempuan, remaja perempuan dan remaja laki-laki. Iya. Atau sebaya dengan kalian yang masih baru masuk SMP. Nah, di Ya, Bu. antara kedua gambar tersebut, laki-laki dan perempuan, apa yang mau dikatakan kira-kira di sana? Saya, Bu. Oke, silakan. Kalau Emma dulu ya. laki-laki pakai celana, Bu. Perempuan pakai rok, Bu. Ya, terus apa lagi? Perempuan rambut panjang, Bu. Yang cowok rambut Ya, pendek. perempuan rambut panjang dan laki-laki berambut pendek. Iya, Bu. Nah, itu adalah yang kita lihat, yang nampak ya. Itu berarti itu yang namanya adalah ciri fisiknya. Nah, keunikan apa saja yang mau dikatakan, keunikan apa saja yang dimiliki oleh manusia tersebut? Kita lihat di sini. Keunikan yang dimiliki oleh manusia itu adalah yang pertama, keunikan jasmani. Berarti keunikan jasmani itu adalah keunikan yang kelihatan secara fisiknya gitu. Contohnya di situ ada wajahnya, hidungnya yang mancung, lalu tinggi badannya dan yang lain-lain. Nah, manusia memiliki keunikan masing-masing sekalipun ada kemiripan, misalnya anak kembar. Nah, anak kembar itu sekalipun mungkin itu agak mirip, mungkin hampir tidak bisa kita bedakan, tetapi mereka juga tetap mempunyai perbedaan yang hakiki. Nah, yang kedua adalah keunikan bakat. Nah, bagaimana dikatakan dengan keunikan bakat? Mungkin ini jarang kita dengarkan bagaimana dikatakan keunikan bakat. Masa bakat unik begitu ya? Nah, keunikan bakat adalah perbedaan secara psikis atau kemampuan. Jadi manusia itu mempunyai bakat masing-masing. Mempunyai bakat masing-masing.
Jadi dalam bakat yang mereka miliki itu, mereka di sana khas ya. Misalnya seorang penyanyi ya, ada keunikannya, ada kekhasannya dibandingkan orang yang kurang pandai dalam bernyanyi. Memang semua bisa bernyanyi, ya, semua bisa bernyanyi. Tetapi ada kekhasan seorang penyanyi tersebut dibandingkan dengan yang tidak menjadi penyanyi, begitu. Contohnya di situ tadi menari, melukis, berhitung, dan lain-lain. Nah, keunikan tersebut adalah anugerah dari Tuhan. Maka bakat itu memang harus dikembangkan dan disyukuri. Bagaimana kita mengembangkannya, bagaimana kita mensyukurinya, itu adalah cara kita masing-masing sebagai pribadi yang unik tersebut. Nah, yang ketiga adalah keunikan sifat. Nah, ternyata juga sifat juga memiliki keunikan, kekhasan tersendiri. Nah, di mana terdapat itu adalah di karakter kita sebagai manusia yang unik tersebut. Contohnya, manusia yang jujur, yang setia, yang sabar. Ada juga yang egois, ada juga yang mudah marah dan lain-lain. Itu semua termasuk sifat, ya, sifat yang positif dan sifat yang negatif. Jadi setiap orang itu tidak akan pernah sama. Pasti memiliki keunikan masing-masing. Nah, keunikan itu juga digambarkan dalam kitab suci, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Nah, mari kita baca dulu. Siapa yang bersedia untuk membacanya? Anak-anakku. Siapa yang bersedia? Ayo. Ya, baik Ibu. Saya. Baik, Ibu Dewi, kalian persilakan ya. Ya Ibu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, Ibu ulang sekali lagi ya. Nah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, pada ayat ini, kalau kita perhatikan dengan baik, kalau kita amati dengan baik di ayat 26 dan ayat 27 itu, di sana dikatakan, di ayat 26 itu sudah dikatakan jelas, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka bisa berkuasa atas seluruh ciptaan lainnya. Jadi di sana sudah jelas dikatakan bahwa memang manusia itu Allah sendiri yang memberikan keunikan kepada setiap manusia. Untuk apa itu? Untuk mampu menguasai, mengusahai semua yang diciptakan oleh Allah di dunia ini. Dengan caranya kita melestarikan. Dengan melestarikan itu, berarti kita juga sudah menggunakan keunikan kita masing-masing untuk menguasai dan mengusahai serta melestarikan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita di dunia ini. Nah, di ayat 27 dikatakan di situ, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, dari sana bisa kita lihat bahwa manusia itu adalah gambar dari Allah sendiri. Tetapi perlu kita ketahui, anak-anak kami sekalian, bahwa walaupun kita gambaran atau gambar dari Allah, tetapi kita bukan Allah. Ya, tetapi kita bukan Allah. Kita hanyalah gambaran atau gambar dari Allah tersebut. Yang artinya di situ adalah kita harus memiliki sikap, sifat, dan karakter dari Allah tersebut. Untuk apa itu?
Tadi sudah dijelaskan di ayat 26, supaya kita mampu untuk menguasai ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan seluruh bumi serta binatang yang melata yang merayap di bumi. Jadi untuk itulah maka Allah memberikan kita keunikan masing-masing sesuai dengan gambaran Allah. Diciptakannya lah manusia tersebut. Nah, kemudian di sini dari penjelasan ini, dari keunikan tadi, dari ayat kitab suci juga, di sana dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan secitra dengan Allah. Manusia itu juga diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Kenapa harus diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan? Supaya manusia itu juga bisa menghasilkan keturunan. Untuk apa keturunan itu? Nah, karena dalam kitab suci juga dikatakan bahwa manusia itu memang diminta untuk beranak cucu dengan tugas dan tanggung jawab yang sama, yakni supaya mampu melestarikan, menguasai, mengusahai ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Nah, kan tidak mungkinlah misalnya Ibu Lensia pergi ke Kalimantan untuk melestarikan bumi di sana, tidak mungkin. Dan begitu juga dengan sebaliknya, tidak mungkin Bapak Welly ke Sumatera hanya untuk memperbaiki Sumatera. Makanya di sana Ya, Bu. tujuannya adalah supaya manusia itu semakin banyak. Untuk apa? Untuk dapat melestarikan alam yang telah diciptakan Allah kepada manusia. Nah, kemudian di sini setelah penjelasan tadi, Ibu mau memberikan tes formatif atau soal tentang pemahaman kita. Nah, di sini Ibu minta anak-anak kami sekalian untuk membentuk kelompok. Jadi Ibu bagi dalam 2 kelompok itu. Kelompok 1 nanti adalah Ibu Lensia, Ibu Eka, Elizabeth, dan Bapak Emmanuel. Kelompok kedua. Ibu guru senang kali manggil kami ibu. Tua benar kami, Bu. Maaf. Biarlah, mungkin ibu guru berharap biar kita jadi ibu dan bapak yang baik kelak. Ya kan? Amin, amin. Iya. Ibu doakan ya, Ibu doakan juga supaya kalian juga menjadi guru seperti Ibu juga. Iya, Bu. Amin. Oke, Ya, kelompok Bu. 2, Emiliana, Emma, dan Lydia. Nah, di sini ada Ibu sediakan soal. Untuk soal yang pertama ini kita abaikan saja. Ya, kita abaikan saja. Yang menjadi tugas kalian adalah untuk kelompok 1 itu yang ini. Tuliskan 2 keunikan manusia berdasarkan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Untuk kelompok Bu, izin, Bu. Mau ke WC, Bu. kan? Terima kasih, Bu. Untuk kelompok 2 itu adalah apa tujuan Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Itu saja. Nah, silakan dijawab dulu dalam kelompok, bentuk kelompok. Lalu dijawab pertanyaan yang telah Ibu sediakan ini. Silakan. Ibu tunggu 2 menit. Saya sudah, Bu. Kelompok kami sudah. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Boleh saya ketuanya dulu. Nah, Ibu. Ya. Kami kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Iya, Bisa kelompok 1 benar. mencakup misalnya keunikannya setiap manusia memiliki makna. Misalnya semua orang di muka bumi ini memiliki fitur dan ciri-ciri fisik yang berbeda satu sama yang lain. Misalnya warna kulit, kebiasaan, lagi pemberian stimulus dan lain sebagainya. Itu menurut kelompok kami, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 2, apa tujuan Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan sebagai perempuan? Ya, baik Ibu. Dari kelompok kami,
tujuan Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan sebagai perempuan untuk saling melengkapi, Bu. Ya. Ada lagi mungkin dari yang lain? Atau kelompok 1 bisa menanggapi juga untuk kelompok 2? Ya. Tujuan Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan sebagai perempuan untuk memenuhi anak cucu, Bu. Lydia. Ada lagi mungkin ananda kami yang lain? Ya, ada, Bu. Oke. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 jawabannya sudah sangat bagus ya, sangat bagus. Berarti artinya di situ kalian sudah mengerti apa yang telah Ibu jelaskan dan apa yang telah Ibu paparkan lewat pembelajaran ini. Nah, selanjutnya yang mau Ibu katakan adalah citra Allah itu adalah gambaran tadi ya. Citra Allah itu adalah gambaran. Jadi, tetapi bukan pribadi sendiri. Misalnya begini ya. Kita ada foto ya, ada foto. Pernah kan? Pernah berfoto? Pernah, Bu. Iya, mungkin Ya. di handphone kita pun pasti ada, handphone kalian pun mungkin ada pasti foto kalian. Jadi, foto kalian itu adalah menggambarkan diri kalian atau diri kita, bukan sesuatu itu sendiri. Artinya bukan kita sendiri. Foto itu adalah foto kita, tetapi bukan diri kita sendiri. Bukan kita itu, hanya menggambarkan, berarti seperti inilah saya ternyata. Ya. Jadi artinya di situ kita bisa bercermin lewat berfoto. Nah itu. Contohnya tadi di situ adalah tentang foto tadi, bukan diri kita ya. Ingat bahwa foto itu bukan diri kita, tetapi gambaran dari diri kita masing-masing. Nah, jadi jika Allah menciptakan kita manusia menurut gambarnya, apa artinya? Nah itu kan berarti bahwa kita adalah gambaran dari Allah, tetapi kita bukan Allah. Allah menciptakan kita supaya semua yang melihat kita memiliki gambaran akan Allah. Jadi misalnya orang lain melihat si Dewi misalnya, oh ternyata si Dewi ini adalah gambaran Allah. Lalu orang lain itu bisa bercermin atau meniru sikap atau perbuatan tingkah laku dari si Dewi ini. Artinya di sini berarti tanggung jawab kita adalah besar, anak-anak. Besar. Bagaimana menggambarkan citra Allah tersebut. Ya, itu adalah tugas yang sangat besar, tugas yang sangat berat, tetapi harus kita emban karena itu adalah sudah bagian dari diri kita sendiri. Karena kita adalah manusia yang unik. Nah, jadi aku citra Allah yang unik itu artinya aku adalah manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Ya, lain daripada yang lain. Aku adalah istimewa, bukan hanya karena aku ini hanya ada satu di dunia ini, bukan. Tetapi terlebih karena Allah menciptakanku supaya setiap orang yang melihat mendapatkan gambaran tentang Allah tersebut. Apapun pendapat orang tentang aku, itu tidak dapat merenggut kebenaran yang melekat pada diriku. Karena aku adalah citra Allah. Jadi kita tidak boleh menilai orang lain itu negatif, karena mungkin mereka juga mencerminkan Allah itu berbeda. Ya, jadi apa yang ada dalam diri kita, mari kita kembangkan sebagai sikap, sifat, dan perbuatan yang positif, supaya orang lain juga melihat bahwa memang kita adalah benar-benar citra dari Allah tersebut. Mungkin karena waktu juga sudah habis. Nah, untuk itu tugas kalian di rumah yakni adalah membuat suatu video pendek, bagaimana kamu atau ananda sekalian menggambarkan dirimu itu sebagai citra Allah yang unik. Terserah mau membuat seperti apa modelnya,
Terserah anak sekalian, yang penting di situ temanya adalah aku citra Allah yang unik. Boleh dimengerti anak sekalian? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Harusnya boleh Ngerti, dimengerti. Bu. Ya, Bu. Mengerti, Bu. Oke, anak-anak kami sekalian. Nah, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, satu yang perlu kita ingat adalah aku berharga karena aku adalah gambaran Allah. Boleh kita sama-sama menyebutkan ya. Aku berharga karena aku adalah gambaran Allah. Allah. Sekali lagi dong sama-sama 1, 2, 3 ya. Aku berharga karena aku adalah gambaran Allah. Terima kasih. Untuk menutup acara kita ini, pertemuan kita ini, kita mohon doa penutup yang dibawakan oleh Lydia. Kalian persilakan. Mari teman-teman, kita mengakhiri belajar hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.